Oke semuanya, perkenalkan nama saya Raimunus Silvestro Simbolon dengan NIM 14056562122 dari kelas B. Nah, di sini saya akan membawa kasus pendidikan viral, yaitu tentang seorang ibu guru yang bernama Ibu Atun di SMA Negeri 1 Purwakarta yang diledek oleh sekumpulan siswa. Yang bukannya belajar, mereka malah menjadikan gurunya lelucon. Mereka itu mengolok-ngolok, menjulurkan lidah sampai mengajungkan diri tengah ke arah ibu guru Atun, seperti yang ada di video ini nih. Setelah hal itu tadinya tuh nggak langsung viral di media sosial, cuman karena mereka videoin dan mereka taruh mungkin di IGG kelas, atau dia mungkin temannya ada yang nyebar, akhirnya nyampe lah ke netizen yang ada di media sosial, contohnya di TikTok dan di Instagram. Nah tentunya setelah hal itu nyampe ke mereka, tentunya netizen tuh marah, meledak mereka, dan mereka ada yang berkomentar bukannya sekolah, malah mereka ngelecehin gurunya. Dan bahkan ada netizen yang ngomong anak sekolah zaman sekarang tuh gampang banget ngelecehin gurunya, sedangkan murid-murid zaman dulu itu mereka hormat banget pada gurunya. Kalau sekarang mereka malah meremehkannya. Nah, setelah hal itu viral, tentunya pihak-pihak sekolah, guru-guru yang lain itu langsung memanggil orang tua dari siswa-siswa tersebut. Nah, setelah dipanggil orang tua dari mereka itu, para guru-guru pun langsung memberitahukan perilaku yang sudah dilakukan oleh anak-anaknya kepada Ibu Atun ini. Nah, di sini nih, begitu orang tuanya mendengar bahwa tingkah laku anak-anaknya, tentunya orang tua mereka tuh pasti sedih, kecewa, bahkan mereka pasti malu pasti terhadap tetangga-tetangganya, karena mereka nggak nyangka anak-anak yang justru mereka pamit untuk belajar dan menuntut ilmu, mereka malah meledek orang yang bakal membagi ilmu kepada mereka. Nah, pihak sekolah tuh awalnya tuh menjatuhkan saksi skorsing selama 19 hari untuk para pelaku. Mereka disuruh belajar di rumah. Nah, cuman apakah di rumah itu solusi yang tepat untuk mereka diberi jerak? Nah, setelah viral kemana-mana dan mereka sudah di skorsing, sudah diberitahu kepada orang tuanya, sampailah ke kuping Pak Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Deddy Mulyadi. Nah, setelah Pak Deddy Mulyadi mendengar itu, Pak Deddy pun langsung mengundang Ibu Atun untuk menemui dia. Bahkan beliau prihatin banget karena Ibu Atun ini yang ibunya tuh baik, mereka malah diledek-ledek. Dan beliau merasa kalau anak-anak itu cuma diskor saja itu nggak bisa bikin mereka jadi baik. Jadi Pak Deddy pun mengusulkan sanksi yang lebih ngebangun karakternya, yaitu anak-anak dihukum membersihkan lingkungan, terus nyapu halaman sekolah, bahkan bersihin toilet itu tiap hari, sampai di berita itu sampai 3 bulan atau bisa kurang lebih, tergantung mereka berubahnya. Nah, habis itu setelah diwawancarai, setelah Pak Deddy memberi beberapa pertanyaan terhadap kekecewaan Ibu Atun kepada para siswanya, Ibu Atun justru mengatakan hal yang berbalik yang dianggap oleh netizen. Ya mungkin netizen menganggapnya Ibu Atun, wah mungkin dia bakal dendam atau apa. Justru Ibu Atun ini dia mengatakan bahwa biarin saja mereka masih muda dan mereka belum belajar. Bahkan Ibu Atun itu
sudah memaafkan mereka dari lubuk hati yang dari dalam. Nah, seperti yang ada di video ini nih. Nih, antara Kita ibu memaafkan kenapa? Kita mah Oh, hukumnya kudu nama. Oh jangan. Oh jangan. Ya Kenapa? Allah. Itu kasihan, generasi masih panjang waktunya dia untuk berubah berbuat baik. Yang salah nggak selamanya salah Pak. Oke. Yang nakal nggak selamanya. Selama masih bisa dirubah. Yang teledor itu nggak selamanya, insya Allah. Apalagi didukung oleh maaf dan doa saya. Insya Allah selaku yang oleh mereka diperlakukan seperti itu, mudah-mudahan doa saya dikabul oleh Allah. Kecuali kriminal kekerasan. Ya. Jadi kalau hukuman saya, kata saya hukumannya 3 bulan bersih-bersih lantai aja sama toilet. Kata ibu gimana? Kalau memang itu memungkinkan menjadi anak lebih baik, kenapa tidak? Bahkan di Jepang bukan hukuman, kebiasaan murid. Iya. Gak apa-apa, Pak, bagus. Tapi kasih sayang kita tetap, artinya perlakukan dia sebagaimana layaknya manusia. Menghukum itu bukan membenci. Bukan. Menghukum itu menyayangi. Betul, Pak. Setuju. Yang paling bikin terharu ketika Kang Deddy ingin memberi hadiah, Bu Atun justru menyumbangkan hadiah itu untuk yayasan yatim piatu miliknya. Wah, gokil banget ini Bu Atun. Udah cerdas, baik hati pula. Saya nambahin tabungan ibu 25 juta di hari ini. Nanti aja di BJB langsung story. Ya, Terima dititipin ke kasih BJB. banyak, Pak. Tapi saya niatkan niat baik Bapak menjadi ganda. Iya. 25 juta akan saya sumbangkan kepada yayasan yatim yang saya punya. Karena saya punya yayasan yatim yang di depan saya. Ya kalau yayasan- gitu serahin tunainya aja. saya boleh. Tadinya mau saya simpen boleh di langsung rekening ke ibu. yayasannya. Enggak, sama ibu aja kasihin. Iya. Ini mah saya ngasih ke ibu, oleh ibu disumbangkan ke Iya. yayasan yatim. Tapi keutamaannya Bapak adalah mendapatkan insya Allah Nah, 2 buat kali ibu. kebaikan. Ah, Bapak ini. niat baik kepada saya, karena dah. Bapak berbuat baik saya Ini sumbangkan. saya nitip 25 juta. Ya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Karena ya, Pak. ternyata Terima saya kasih bertemu banyak. orang baik. Nah, berkah ibu hari ini juga bukan hanya ibu, seluruh anak di sini menikmati. Karena kemudian seluruh ruangannya pakai AC baru. kalian bisa lihat. Nah, setelah sudah mendapatkan kedisiplinan ya, yang seperti bersih-bersih toilet itu, Pak Deddy dititipkan di barak militer untuk dilatih mentalnya. Nah, pas sempat dijenguk, mereka kedapatan sedang mengaji dan berdoa sampai menangis menyesali perbuatannya yang itu. Nah, setelah begitu kan, nah setelah melihat itu, ibu ya seperti tadi dibilang, Ibu Atun tuh sudah memaafkan mereka dan malah mendoakan mereka untuk menjadi lebih baik. Dan karena Pak Deddy sudah melihat setelah Pak Deddy melihat jawaban Ibu Atun yang sangat berbalik sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh murid-muridnya, Pak Deddy langsung memberikan sebuah hadiah kepada Ibu Atun senilai 25 juta ya kurang lebih. Dan Ibu Atun pun bukan langsung menggunakan duitnya itu untuk dikiriman ke anak-anak yatim piatu. Nah, pesan moral dari video ini yaitu bahwa sekolah itu pada dasarnya bukan cuma tempat kejar-kejaran nilai akademik, tapi wadah utama untuk membentuk adab dan karakter. Nah, kasus ini ngajarin kita kalau saksi itu tujuannya buat menyadarkan, bukan sekedar menyingkirkan masalah. Oke, mungkin segitu saya dari video saya. Saya Ramondu Silvestro Simbolon. Saya pamit undur diri. Thank you.